Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang simple additive vecting. Saya sendiri Naufal Alifiansa Sumengkar dan teman saya Zainul Yakin. Untuk metode yang kami ambil adalah simple additive vecting. Ini digunakan untuk membantu dalam mengambil keputusan. Terus apa itu SAW? SAW adalah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja setiap kriteria pada semua objek. Jadi SAW ini nanti akan menjumlahkan semua kriteria-kriteria yang sudah dinormalisasi, lalu akan dikalikan dengan bobot. Bobot itu bisa jadi peranan. Nah, apa saja yang dibutuhkan itu ada objek, itu bisa jadi pekerja A, pekerja B, pekerja C. Untuk kriteria ada persentase telat, kinerja, sifat, dan lain-lain. Kriteria ini parameter yang bisa dimiliki oleh pekerja A, pekerja B, pekerja C. Lalu rating ini nanti dimasukkan pada kriteria. Rating bisa nilainya antara 1 sampai 5, 1 sampai 10 ataupun 1 sampai 100. Jadi objek A punya persentase telat, terus kinerja, sifat, dan lain-lain. Di mana nanti persentase telat itu punya nilainya 5 atau ratingnya, terus kinerjanya 4, sifatnya 5, dan lain-lain. Lalu ada satu hal lagi yang kurang di layar ini, yaitu pembobotan atau peranannya. Itu nanti peranannya berapa persen tiap-tiap kriteria itu. Simple additive vecting membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Selain itu, metode penjumlahan terbobot juga mengharuskan pembuat keputusan untuk menentukan bobot untuk tiap atribut. Nilai total tiap alternatif didapatkan dengan menjumlahkan semua hasil perkalian antara bobot setiap atribut dan rating. Alur menentukan hal yang ingin dibantu dalam mengambil keputusan. Misal, kenaikan jabatan karyawan perusahaan, pemilihan ekspedisi terbaik dari marketplace, pemilihan gadget untuk dibeli. Alur yang kedua yaitu menentukan kriteria apa saja yang akan dijadikan parameter dari objek tadi. Seumpama tadi kita akan mengambil objek karyawan, itu ada sifat, cara bicara, dan kinerja. Kalau yang pemilihan ekspedisi itu bisa JNT, JNE atau secepat. Terus kalau gadget itu bisa handphone Samsung, handphone Xiaomi, dan handphone Advan. Itu parameter. Terus menentukan nilai bobot dari setiap kriteria. Nah, dari setiap kriteria tadi, umpamanya sifat itu berperan 50%. Terus cara bicara berperan 30%, kinerja berperan hanya 20%. Jadi yang berperan paling besar itu nanti adalah sifat. Jadi meskipun cara bicara besar, kinerja besar, tapi kalau sifatnya buruk, kemungkinan nilainya akan kecil. Alur yang kelima menentukan rating atau nilai setiap kriteria. Misal, sangat bagus dikasih rating 5, bagus rating 4, sedang 3, perlu perbaikan 2, buruk rating 1. Lalu yang keenam adalah membuat matriks keputusan. Ini X sama dengan matriks keputusan. Lalu ada X1, X2, X1, X1, 1, X1, 2, dan seterusnya. Itu maksudnya X1, 1 ini nilai dari parameter atau kriteria 1 dari objek ke 1. Umpamanya di sini kan karyawan, nilai sifat dari karyawan A adalah 5, seumpamanya di sini di X11. Lalu nilai cara kerja karyawan A adalah 4. Lalu yang di X21 ini
nilai sifat dari karyawan B adalah 3. Nilai cara kerja dari karyawan B adalah 3. Seumpama gitu. Dan seterusnya. Lalu melakukan normalisasi. Itu rumusnya ada di sini penjelasannya. RIJ. Normalisasi ini dilakukan terhadap setiap kriteria di masing-masing objek. Untuk rumusnya seperti ini. Kalau nilai dari kriteria itu semakin besar, semakin bagus, maka kita ambil max. Kalau nilai kriteria itu semakin kecil, semakin bagus, kita ambil min. Alur yang ke-8 melakukan perhitungan total dengan cara menjumlahkan semua kriteria dikali nilai dari bobot. Lalu setelah itu dibandingkan antara objek satu dan yang lain. Keputusan kenaikan jabatan karyawan oleh di sini kami mengambil kasus keputusan kenaikan jabatan karyawan oleh Apip Supyandi, Irwan Tanu Kusnadi, dan Weli Kusnadi September 2022. Alur case menentukan hal apa yang ingin dibantu dalam mengambil keputusan dalam keputusan kenaikan jabatan karyawan. Alur case menentukan apa saja yang akan dibandingkan. Misalkan 1 Udin, 2 Ucup, 3 Amin, 4 Beni, 5 Moli. Untuk kriterianya apa saja yang akan dijadikan parameter, yaitu ada masa kerja, kinerja, dan perilaku. Alur yang keempat menentukan nilai bobot dari setiap kriteria. Misalkan masa kerja nilai kriteria 0,5. Nilai kinerja 0,3 atau 30%. Kemudian perilaku 0,2 atau 20%. Begitupun yang masa kerja 0,5 atau 50%. Kemudian alur yang kelima menentukan rating atau nilai setiap kriteria. Tabel kedua, kriteria masa kerja. Misalkan lebih dari 5 tahun, bobotnya sangat tinggi dengan nilai 1,00. Misalkan lama kerja 4 tahun, bobot tinggi nilai 0,80. Kemudian lama kerja 3 tahun, bobotnya cukup dengan nilai 0,60 dan seterusnya. Tabel 3, kriteria kinerja. Jika kinerja memuaskan, bobotnya sangat tinggi dengan nilai 1,00, kemudian kinerja baik, bobotnya tinggi dengan nilai 0,80 dan seterusnya. Tabel keempat, kriteria perilaku. Misalkan perilaku sangat baik, bobotnya sangat tinggi dengan nilai 1,00. Perilaku baik, bobotnya tinggi dengan nilai 0,80 dan seterusnya. Ini untuk matriks keputusan yang sudah dibuat. Itu Udin mempunyai masa kerja 5 tahun, kinerja tinggi, dan perilaku cukup. Nah, di X sama dengan ini adalah matriks keputusannya. Yang baris pertama itu punyanya Udin, masa kerja 5 tahun, di mana dia mempunyai nilainya 1. Di sini sudah ditentukan tadi. Kalau masa kerjanya 5 tahun atau lebih, itu nilainya 1. Kalau kinerjanya tinggi, kita lihat kinerja tinggi itu 0,8. Lalu perilaku cukup 0,6. Dan seterusnya untuk Ucup, Amin, Beni, dan Moli. Ini dijadikan satu objek satu baris. Lalu ada normalisasi. Normalisasi ini R1,1 maksudnya normalisasi dari kriteria 1 dari objek 1.
kriteria yang diukur sekarang adalah masa kerja. Masa kerja dari objek 1. Masa kerjanya objek 1 itu nilainya 1. 1 per ini max. Terus di dalam kurungnya itu dari 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 itu keseluruhan nilai dari kriteria masa kerja semua objek. Lalu untuk R21 ini nilai dari masa kerja objek kedua itu sama, hanya saja nilainya kan 0,8 di sini. Untuk perhitungan maksnya sama saja. Lalu kita lanjut ke normalisasi kedua untuk kinerja. Ini nilai kinerja dari objek 1. Sama seperti yang sebelumnya. Kita ambil maks dari kinerja dari semua objek. Umpamanya ini di sini kan kinerjanya di sini 0,8, 0,6, 0,4, 1, 1. Sini kita ambil maksnya. Kenapa ambil maksnya? Karena nilai kinerja semakin tinggi adalah semakin baik. Dan seterusnya. Lalu ada normalisasi untuk perilaku. Itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita ambil dari nilai maksnya saja. Di sini tidak ada pengambilan nilai min karena tidak ada kriteria yang nilainya semakin kecil semakin bagus, itu tidak ada. Untuk matriksnya, matriks normalisasi, jika semuanya sudah diperhitungkan, kita buat seperti ini. Ini untuk baris 1 ini objek 1, baris 2 objek 2, dan lain-lain. Setelah normalisasi dilakukan, kita akan menghitung total semua nilai dikali dengan pembobotan atau peranannya. V1 ini dimaksudkan untuk objek 1. Objek 1 itu tadi adalah Udin. Berarti ini nilai dari Udin. 0,5 ini dari mana? Itu dari masa kerja. Masa kerja peranannya 50% atau 0,5 dikali masa kerjanya Udin dapat nilai 1. Ditambah 0,3 ini dari kinerja. Kinerja berperan 30% atau 0,3, di mana 0,3 akan dikalikan dengan nilai normalisasi dari masa kerjanya Udin. Di situ sudah dinormalisasi dapat 0,8. Ditambah ini 0,2 itu peranannya dari perilakunya Udin dikali dengan hasil normalisasi perilakunya Udin. Mendapatkan nilai 0,9. Dan seterusnya untuk semua objek. Untuk hasil akhirnya di sini kita dapatkan Udin itu mempunyai nilai paling besar atau bisa dikatakan sebagai kandidat untuk kenaikan jabatan akan ditujukan kepada Udin. Lalu kedua bisa jadi cadangan itu Ucup. Yang ketiganya Amin dan seterusnya. Bisa kita lihat masa kerjanya yang paling besar Udin, lalu kinerjanya paling besar Udin. Perilaku ini paling besar adalah Amin dan Molly. Segitu untuk presentasi dari kami dengan video menjelaskan tentang metode SAW. Terima kasih.